Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan tentang materi makharijul huruf atau tempat-tempat keluar penyebutan huruf. Yang sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas makharijul huruf bagian al-jawf, yaitu rongga tenggorokan dan rongga mulut. Dan insyaallah pada bagian video ini kita akan membahas semua makharijul huruf atau huruf-huruf yang keluar dari rongga tenggorokan. Seperti yang terlihat di layar, al-halaq atau tenggorokan menempati urutan kedua setelah makhraj al-jawf, yaitu rongga tenggorokan dan mulut, dan memiliki di dalam tenggorokan itu memiliki 6 huruf ya. Jadi makhraj atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan jumlahnya semua ada 6 huruf. Seperti yang ada di layar, huruf-huruf itu adalah pertama hamzah, kemudian ha, kemudian ada ain, ada ha, ada ghain dengan kha. Dan semua ini terdapat di dalam tenggorokan dengan tingkatan masing-masing. Jadi keenam huruf tadi itu semua ada di dalam tenggorokan. Meskipun semuanya ada di tenggorokan, tapi ya masing-masing memiliki tempat yang berbeda-beda di dalam tenggorokan. Atau secara umum, ya 6 huruf itu bisa dibagi tingkatannya menjadi 3 tingkatan. Pertama, itu ada di paling dasar tenggorokan, berada di paling dasar tenggorokan atau paling bawah atau pangkal tenggorokan. Kedua, ada di pertengahan tenggorokan, bagian tengah. Dan yang paling atas adalah itu berada di ujung atas tenggorokan atau bagian atas dekat pangkal lidah. Ya, bisa dikatakan ya, dekat perbatasan bagian tenggorokan atas dengan pangkal lidah. Dan untuk bagian pangkal tenggorokan atau disebut dengan al-aqsa al-halaq, tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan, itu terdapat huruf hamzah dan a. Dan kita bisa lihat ketika kita menyebutkan hamzah atau a, itu pita suara atau yang sering atau bahasa Arabnya disebut al-awtar as-sautiyah, pita suara atau al-ahbal as-sautiyah, itu bisa dilihat dalam keadaan tertutup ya. Jadi tidak hembusan nafas di situ bisa dikatakan tidak ada karena pita suara tertutup. A ya, a. Beda kalau ha ya, ha itu terdapat hembusan nafas sehingga mengharuskan pita suara autor as-sautiyah itu terbuka. Untuk prakteknya kita bisa mengambil satu ayat dari beberapa ayat ini. Untuk ha, huruf ha, buhtanun azim. Ya, ketika mengucapkan buh ya, buh itu dari pangkal tenggorokan. Jadi suaranya agak dalam karena memang makhrajnya ada di pangkal tenggorokan. Buhtanun azim. Kemudian contoh pada hamzah, yaitu pada potongan ayat a'anzartahum. Jadi a. Bedanya tadi sifatnya pada hamzah ha itu mengalir, kalau di hamzah tidak mengalir. A. Ya memang karena ha itu adalah huruf hamas, udara nafas mengalir, sedangkan hamzah adalah huruf syiddah, tidak mengalir udaranya, seperti yang dipelajari di video sebelumnya. Kemudian makhraj yang selanjutnya yang terdapat pada al-halaq setelah huruf hamzah dan ha, itu ada huruf
haun dan ainun, yang mana lokasinya berada di bagian tengah tenggorokan. Ini adalah huruf makhraj yang kedua pada huruf al-haq setelah huruf hamzah. Untuk lebih jelasnya, pertengahan tenggorokan persis pada gambar yang ada di layar ini, yaitu ya, tepatnya pada katup epiglotis ya kalau dalam bahasa biologinya, atau lisanul mizmar kalau dalam bahasa Arab. Lokasi bagian yang dilingkari ini adalah pertengahan tenggorokan. Jadi kalau mau dilingkari secara menyeluruh, bagian tenggorokan itu menurut dalam ilmu tajwid ada di dalam lingkaran ini. Ini adalah pangkal, kemudian ada tengah, dan ini adalah bagian atas ujung tenggorokan. Bagian atas ujung tenggorokan. Jadi ketika mengucapkan huruf ain, maka makhrajnya itu keluar dari pertengahan tenggorokan. Wala ta'tadu. Ketika kita mengucapkan huruf kata la wala ta itu keluarnya pas di tengah tenggorokan. Begitu juga huruf ha, ya, bimuzahzihihi zah. Ketika kita mengucapkan huruf zah itu keluar dari pertengahan tenggorokan. Dan kesalahan yang banyak terjadi pada penyebutan huruf ain itu, ketika mengucapkan huruf ain, kebanyakan orang justru menyebutnya huruf hamzah. Jadi ketika kita mengucapkan tadi wala ta'tadu, banyak yang mengucapkan kesalahan terjadi, justru ainnya diubah menjadi hamzah. Jadi wala ta'tadu. Ya, karena jelas hamzah dan ain itu makhrajnya beda. Ya, terutama pada penyebutan huruf lafaz ta'awuz ya. A'udzu, yang harusnya satunya hamzah, satunya ain, tapi dibaca semuanya menjadi ain. A'udzu, ya, itu jelas salah karena hamzah berada di pangkal tenggorokan, sedangkan ain itu ada di pertengahan tenggorokan. Jadi ini di pangkal tenggorokan, naik ke atas ada ain. Ya, jadi beda. Begitu juga sebaliknya, ada juga banyak juga yang menyebutkan huruf ain itu menjadi hamzah. Yang harusnya satunya hamzah dan ain, dia baca semua menjadi hamzah. A'udzu, ya, a'udzu. Jadi keduanya salah, dan yang tepat adalah satunya hamzah yang berada di pangkal tenggorokan, dan ain makhrajnya ada di pertengahan tenggorokan. Dan bisa jadi kesalahan terjadi pada penyebutan huruf hamzah dan ain yang tertukar tempatnya itu terjadi ketika huruf hamzah dan ain ini berdekatan ya. Ketika kita mendapatkan bacaan di Al-Quran, huruf hamzah dan ain ini berdekatan. Contohnya mungkin di lafaz a'udzu ya. A'udzu banyak tertukar, banyak yang samakan karena memang makhrajnya itu beda tipis ya. Satu di bawah pangkal tenggorokan, satu di pertengahan tenggorokan. Dan itu juga terjadi ketika kita membaca atau sering kita dengarkan orang yang membaca ayat kedua dari surah Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Kebanyakan orang menyamakan semua a'budu sini menjadi a'budu, ain semua. Benar adalah satu hamzah, satu ain. Juga kebalikannya. La a'budu menjadi hamzah. Nah, itu juga tidak tepat karena ya ain itu makhrajnya ada di pertengahan tenggorokan. Dan kesalahan selanjutnya yang sering terjadi dalam pengucapan huruf ain itu tidak mengalirkan suara pada huruf ain. Jadi dia baca la a'budu, jadi a'budu mentok di ain tanpa ada aliran, itu salah. Tapi yang benar adalah dialirkan karena ain adalah huruf
bainiyah atau tawassut. Jadi punya aliran suara secukupnya ketika diucapkan. A'budu ma ta'budu. Jadi ada aliran, bukan ta'budu mentok. Ya, itu salah, tapi perlu dialirkan juga. Kemudian kesalahan selanjutnya yang sering terjadi pada huruf ain, penyebutan huruf ain itu menebalkan huruf ain. Ya, padahal huruf ain itu bukan huruf tafkhim atau tebal, tapi huruf istifal, huruf tipis. Jadi sekali lagi, huruf ain itu bukan huruf tebal, tapi huruf tipis. Maka banyak yang membaca ketika menebalkan ketika menemukan huruf ain. Jadi bukan seperti dibaca la a'budu, jadi a'budu seakan-akan menebalkan huruf ain, tapi yang benar adalah ditipiskan. A'budu, buka lebar-lebar mulutnya. Jadi salah satu ciri khas huruf tipis itu ketika diucapkan huruf kita lebar, mulut kita terbuka lebar, senyum. La a'budu, jadi bukan a'budu. Ma ta'budun, beda kalau huruf tafkhim atau isti'ala, ya, tebal, ya, jadi menyebutkan huruf tebal itu akan kita menutup mulut atau mencemberutkan mulut. Lawannya dengan huruf tipis, maka ketika mengucapkan huruf tipis itu seperti ain, maka huruf mulut kita akan senyum dan terbuka. Mata, jadi dibuka lebar-lebar. Jadi untuk sederhananya bisa kita lihat ya ringkasan di sini sifat huruf, ya ada huruf ain termasuk huruf yang mengalir suaranya. Ya, lin umar, ya, semua 5 huruf ini memiliki sifat mengalir suara. Beda kalau hamzah. Ya, hamzah ini suara tertahan. Ya. Minu dan lain sebagainya. Beda, dan juga huruf ain itu memiliki sifat istifal. Ya, bukan isti'ala atau memiliki sifat tipis. Jadi keliru kalau ketika mengucapkan huruf ain kita tebalkan, dan ternyata huruf ain itu adalah huruf istifal atau tipis. Kemudian kesalahan yang sering terjadi pada penyebutan huruf ain itu ketika menyebutkan huruf ain suaranya keluar dari hidung, ya, seperti ya, hidungnya dulu baru tenggorokan. Tapi yang benar adalah semuanya seluruhnya keluar dari pertengahan tenggorokan. Nah, jika ada yang bertanya mengapa khusus kesalahan ini, yaitu penyebutan huruf ain seringkali keluar dari hidung, itu mungkin ada yang mengatakan bahwasanya kesalahan ain, penyebutan huruf ain keluar dari hidung itu disebabkan karena katup epiglotis yang berada di makhraj ain dan ha tidak terbuka lebar ketika setelah menyebutkan huruf ain. Lebih jelasnya, katup epiglotis atau bahasa Arabnya lisanul mizmar itu terdapat pada gambar yang dilingkari ini atau dilingkari dengan warna hitam ini. Itu adalah katup epiglotis, tempat keluarnya huruf ain. Dan ketika huruf ain itu keluar, disebutkan sejatinya katup itu menipis, ya, karena ditekan tapi ketika sudah penyebutan huruf ain maka harus dibuka lebar-lebarnya, selebar-lebarnya. Karena kapan tidak dibuka selebar-lebarnya maka akan cenderung melahirkan huruf tebal, ya. Dan sekali lagi huruf ain itu bukan huruf tebal. Jadi ketika selaputnya katupnya tidak terbuka lebar, maka ain itu akan berbunyi lebih terdengar tebal, gitu. Dan itulah dikatakan kenapa bisa huruf ain itu keluar dari hidung, karena katup epiglotisnya tidak terbuka lebar sehingga suaranya naik ke hidung. Maka yang benar adalah buka selebar-lebarnya ketika sudah menyebutkan huruf ain. Ta'budun,
ta'budun. A'udzu, jadi tidak ada sama sekali huruf ain, suara huruf ain di hidung. Kemudian kesalahan yang sering terjadi pada penyebutan huruf ha, yaitu seringkali tertukar dengan makhraj huruf ha yang ada di pangkal. Jadi yang benar adalah ha itu berada di pertengahan tenggorokan, sedangkan ha ada di pangkal tenggorokan. Seperti ketika kita mengucapkan kata bimuzahzihihi, ya, kebanyakan orang yang tidak terlatih maka akan menyamakan ha yang terakhir ini sama ha, ya, bimuzahzihihi, hihihi, ya, hihi, hihi, sama. Dan juga sebaliknya, ada juga yang menyamakan semua huruf ha semua, tidak ada bedanya dengan ha. Jadi bimuzahzihihi, itu juga salah, karena kedua makhraj ini, kedua huruf ini mempunyai perbedaan makhraj. Seperti yang terjadi ketika mengucapkan ayat dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi, jadi haknya sama dengan haknya juga. Yang benar adalah satu ha, satu ha. Ya, ha itu mungkin agak sedikit mendalam ketika keluar suaranya, karena makhraj ha itu ada di pangkal. Beda kalau ha, penyebutan ha agak santai, ya, karena memang startnya itu mulai dari pertengahan tenggorokan. Beda kalau ha, jadi dari pangkal tenggorokan. Ada juga yang membacanya kebalik, alhamdulillah, semuanya ha, tidak ada bedanya dengan ha. Nah, itu jelas salah, bahkan merusak makna alhamdu, ya. Alhamdu itu maknanya jelas beda dengan alhamdu. Jadi diperhatikan perbedaan makhraj ha yang ada di tengah tenggorokan, sedangkan ha yang ada di pangkal tenggorokan.